Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi keluarga, yaitu judulnya adalah terkait dengan model konseptual keperawatan keluarga. Nanti ada beberapa pendahulu kita atau para ahli terkait dengan pendapat mereka khususnya terkait dengan perawatan keluarga. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan dalam kuliah kali ini adalah nanti mahasiswa mampu memahami, mengerti, menjelaskan terkait dengan beberapa model konseptual yang disampaikan oleh para ahli itu ya. Ada 4 ahli yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah Kalista Roy sampai dengan Orem gitu ya. Nanti masing-masing kita coba bahas satu persatu. Apa yang mungkin bisa saya sampaikan nanti saya sampaikan, apa yang saya tahu saya coba untuk menyampaikan ke mahasiswa semuanya. Baik, sebelum masuk ke masing-masing para ahli, kita coba bahas dulu terkait dengan model konseptual atau pengertian dari konseptual tersebut. Ini adalah beberapa ide, gagasan, teori yang tentunya itu didasarkan dari penelitian, pengalaman dari para ahli tersebut, sehingga diambil beberapa kesimpulan yang mungkin beberapa teori masih kita gunakan dalam dunia keperawatan khususnya hingga hari ini. Kita langsung saja masuk ke ahli yang pertama, yaitu adalah Kalista Roy gitu ya. Jadi Kalista Roy ini dikenal dengan model konseptual adaptasi. Jadi Kalista Roy ini berpendapat bahwasanya manusia itu adalah sebuah sistem yang mana sistem itu perlu beradaptasi setiap saat. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang biopsikososial, kultural gitu ya, spiritual, yang mana dia selalu akan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian individu mampu meningkatkan kesehatannya dengan cara mempertahankan perilaku adaptif. Intinya apa? Semakin manusia itu mampu beradaptasi, maka dia akan terhindar dari yang namanya sakit gitu ya. Yang bawah ini sudah kita singgung di atas. Ini kondisi sakit itu adalah bentuk kegagalan seseorang terhadap proses adaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Baik, yang slide berikutnya ini saya ingin menjelaskan, menggambarkan bahwasanya manusia ini kalau bisa kelihatan itu mungkin seperti ini. Jadi manusia yang bertahan itu adalah bukan manusia yang kuat gitu ya, tapi dia adalah manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya. Ada beberapa asumsi dasar yang disampaikan oleh Kalista Roy itu. Yang pertama adalah manusia ini adalah keseluruhan gitu ya, holistik gitu ya, dari biopsikososial. Kemudian kalau sekarang mungkin ditambah dengan kultural dan spiritual, yang mana itu terus-menerus berinteraksi, bersinggungan dengan lingkungan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan-perubahan biopsikososial. Jadi setiap manusia ini dia punya mekanisme pertahanan masing-masing, dan tentunya juga pertahanan
satu dengan yang lainnya berbeda-beda gitu ya, yang mana ini adalah merangka untuk menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Kemudian setiap orang memahami bahwasanya individu punya batas kemampuan untuk beradaptasi. Masing-masing orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, batasannya berbeda-beda ya. Ada orang yang mungkin dengan stresor sedikit saja dia sudah sakit gitu ya, tapi ada beberapa orang yang mungkin dengan stresor yang sangat kuat gitu, tapi dia tetap dalam kondisi sehat ya. Itu kemudian setiap manusia ini pada dasarnya akan berespon terhadap suatu rangsangan stimulus dari luar, baik itu positif maupun negatif. Kemudian segmen berikutnya sudah kita sampaikan tadi, intinya kemampuan setiap manusia itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian asumsi berikutnya adalah sehat dan sakit ini adalah suatu keadaan, jadi dua keadaan yang mana setiap manusia tidak mungkin bisa menghindarinya ya, meskipun kita tentunya berupaya untuk selalu menjaga kesehatan, tapi yang namanya sakit ini suatu saat pasti orang akan mengalami hal itu. Ini adalah beberapa asumsi yang disampaikan oleh Staroy. Kemudian kita masuk ke model konseptual yang berikutnya, yaitu adalah Martha Roger gitu ya. Jadi Martha Roger atau dikenal dengan Roger ini adalah teorinya dikenal dengan manusia sebagai unit ya, atau kesatuan model. Jadi Roger ini berasumsi memandang bahwasanya manusia itu merupakan suatu unit yang utuh, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara biologis, psikologis, kemudian sosial, kultural, dan spiritual ya. Satu di antara itu kalau itu mengalami gangguan, tentunya itu akan berdampak kepada manusia tersebut. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan, intinya adalah manusia itu akan senantiasa terjadi pertukaran energi maupun materi yang berlangsung secara terus menerus. Sekali lagi, manusia itu tentunya tidak bisa kita lepaskan terus bersinggungan dengan lingkungan. Ada beberapa asumsi dasar yang disampaikan oleh Roger. Yang pertama adalah manusia adalah satu kesatuan yang yang utuh, tadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Manusia adalah bersifat holistik dari biologis, biopsikososial, kultural sampai dengan spiritual. Kemudian yang berikutnya adalah manusia ini dan lingkungan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang mana keduanya ini adalah saling mempengaruhi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, asumsi dari Roger ini juga berpendapat bahwasanya dalam melakukan perawatan tentunya kita tidak boleh melihat hanya fokus kepada fisiknya saja, melainkan kita juga harus mempertimbangkan, kemudian memperhatikan aspek-aspek yang lainnya gitu ya. Aspek psikologis, kemudian sosialnya bagaimana, spiritualnya terpengaruh atau enggak, bahkan kultural atau budaya gitu ya, mempengaruhi budayanya. Oke, karena si Roger tersebut berasumsi bahwasanya masing-masing aspek ini akan saling terkait dan saling mempengaruhi. Kemudian pengendalian yang baik antara lingkungan internal dan eksternal, artinya internal itu adalah kita, bio sampai spiritual tadi, dan lingkungan sekitar di luar kita. Itu ketika itu semuanya bisa dikendalikan, maka kita akan berada di status kesehatan dalam level yang tinggi atau tidak jatuh sakit lah, katakanlah seperti itu. Kemudian kita masuk ke ahli yang berikutnya. Di sana ada Betty Newman gitu ya.
Bethune Newman itu dikenal dengan model konseptual healthcare ya, perawatan kesehatan. Ini Bethune Newman ini adalah salah satu ahli dalam keperawatan. Dia berkebangsaan dari Amerika Serikat. Beliaunya berpendapat bahwasanya client is unique ya, client system is unique. Seseorang atau orang itu adalah sebuah sistem yang unik ya. Nah, teori ini saya kira masih kita pakai sampai sekarang, dan kita percaya itu bahwasanya manusia tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ini saya kira sama di bawahnya penjelasannya seperti tadi. Kemudian kita masuk ke selanjutnya terkait dengan beberapa pendapat dari Bethune Newman ini ya. Bethune Newman ini berpendapat bahasanya manusia itu adalah sebuah sistem yang terbuka gitu ya. Artinya kita bisa dipengaruhi oleh eksternal kita gitu ya. Katakanlah misalnya dingin itu ya, cuaca yang dingin itu kan mempengaruhi tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya di cuaca dingin, maka secara fisik itu juga akan dia berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian yang Newman ini juga berpendapat bahwasanya stresor itu adalah kekuatan di lingkungan yang mempengaruhi kestabilan sistem. Jadi stresor ini adalah sesuatu yang berada di lingkungan yang tentunya itu kalau tidak bisa kita kelola dan atasi dengan baik, maka akan mempengaruhi dari kestabilan sebuah sistem ya. Ketika sistem seseorang tidak dalam kondisi stabil, maka dari itu dia akan jatuh sakit. Kemudian Newman juga berasumsi bahwasanya sehat itu adalah kondisi yang mana dari masing-masing aspek itu yang tadi saling terkait itu dalam posisi yang seimbang ya. Saya katakan seperti ini, ketika saya bawa atau saya kasih contoh pada pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi kalau dengan lihat mungkin di pasien jiwa itu secara biologis dia nggak ada masalah gitu ya, dia mungkin nggak, istilahnya utuh lah, nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Tapi yang menjadi masalah adalah secara psikis gitu ya, dia tidak normal sehingga dia harus mondok, dia dikatakan tidak sehat ya, dan akhirnya dia harus mondok ke RSC gitu ya. Itu terus kemudian dari Newman ini juga beliaunya menyampaikan ada berapa 4 intervensi gitu ya, 4 intervensi dalam rangka untuk mempertahankan status kesehatan seseorang. Yang pertama adalah upaya promotif ini lebih ke peningkatan, katakanlah tindakan-tindakan penkes, penyuluhan gitu ya. Kemudian preventif, contohnya mungkin preventif itu berarti pencegahan ya, imunisasi dan sebagainya, itu adalah upaya pencegahan. Kemudian kuratif itu adalah pengobatan, dan rehabilitatif ini adalah upaya pemulihan. Ini dalam rangka untuk mempertahankan status kesehatan. Kemudian dari Newman juga berpendapat menyebutkan beberapa stresor. Newman membedakan stresor itu ada 3, yaitu stresor intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Intrapersonal ini artinya adalah stresor yang terjadi dalam diri kita sendiri gitu ya, dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Katakanlah misalnya emosi, atau mungkin ada masalah sistem imun di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah stresor interpersonal. Ini yang stresor yang datang, yang dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kemudian stresor yang berikutnya itu adalah stresor ekstrapersonal, yang meliputi berbagai macam stresor. Katakanlah sebagai contoh adalah masalah keuangan, masalah sosial, masalah politik, ataupun masalah-masalah lain
yang itu nanti bisa berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita lewati saja. Kita masuk ke yang berikutnya. Ini adalah teori yang disampaikan oleh ahli yang terakhir, yaitu Dorothy Orem atau disebut dengan model konseptual Orem. Jadi Orem ini menyatakan bahasanya self care itu berarti kan kemampuan kita dalam merawat diri kita sendiri gitu ya. Sepanjang orang itu mampu merawat dengan baik dirinya sendiri, maka dia akan terhindar dari yang namanya sakit gitu ya. Jadi gambar-gambar ini sebagai contoh katakanlah drink water gitu ya. Jadi kita membutuhkan minum gitu ya. Kalau kita nggak mampu merawat diri kita, nggak mampu mengatur pola hidup kita, terutama kebutuhan cairan, maka ini akan terjadi dehidrasi. Berikutnya ketika mungkin istirahat gitu ya. Ketika orang diforsir dengan bekerja terus menerus tanpa istirahat, maka satu saat dia akan jatuh sakit. Kurang lebih seperti itu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kebutuhan dasar menurut Orem, dan saya kira ini adalah masih sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dikaji saat kita mengkaji pasien di rumah sakit gitu ya. Satu, ini adalah yang orang yang berpendapat air, kemudian udara, dalam hal ini adalah oksigen, kemudian makanan, ini adalah sebuah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh manusia. Karena apa? Karena ketika pengambilan air, udara, dan makanan ini bermasalah, tentunya ini akan menimbulkan atau mempengaruhi dari status kesehatan seseorang. Jadi kalau pengambilan air bermasalah, tentunya dia akan mengalami dehidrasi. Kemudian pengambilan udara bermasalah, maka dia akan terjadi sesak. Kemudian kalau dia makannya bermasalah, maka ini akan mengalami masalah nutrisi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah eliminasi. Eliminasi ini ada dua ya, eliminasi PAK dan PAP. Orang juga berpendapat bahasanya eliminasi ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar bagi manusia ya. Jadi setiap manusia pasti butuh yang namanya eliminasi atau pengeluaran, baik itu PAK maupun PAP. Seseorang yang mungkin tidak mampu melakukan itu pun pasti akan jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit ya. Maka dari itu kita tentunya bersyukur karena sampai hari ini mahasiswa termasuk saya semuanya masih bisa melakukan eliminasi dengan baik gitu ya. Yang berikutnya adalah aktivitas dan istirahat. Ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia juga menurut Orem, bahwasanya kita tidak mungkin tidak beraktivitas gitu. Jadi aktivitas, kita bergerak seperti ini adalah menjadi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar bagi manusia. Tentunya juga istirahat gitu ya, aktivitas tapi juga istirahat. Jadi istirahat ini juga menjadi kebutuhan dasar menurut Orem untuk mempertahankan status kesehatan seseorang. Kemudian pemeliharaan keseimbangan antara kesendirian dan interaksi. Jadi orang yang sendiri terus itu juga nggak sehat. Ya, orang yang mungkin sosial terus ini juga mungkin nggak baik juga. Ini harus seimbang gitu ya antara kesendirian dan interaksi sosial. Ini menjadi kebutuhan pokok juga. Kita bersosialisasi, panjenengan punya teman, ini kan menjadi kebutuhan yang mendasar, karena pada dasarnya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Manusia butuh orang lain ya.
Yang berikutnya adalah pencegahan risiko pada kehidupan dan keadaan sehat manusia. Jadi setiap orang tentunya berupaya dalam rangka untuk menghindari resiko, ya, menghindari resiko. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk mempertahankan status kesehatan manusia. Kemudian perkembangan dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi, pengetahuan dan keinginan. Setiap manusia ini orang yang berpendapat bahwasanya setiap orang itu jadi perkembangan dalam kelompok sosial ini menjadi kebutuhan yang dasar gitu ya. Jadi katakanlah saya mungkin saja kelompoknya mungkin kelompok dosen gitu ya, kalau dengan mungkin kelompok mahasiswa, kelompoknya kan kelompok sosialnya di mahasiswa gitu ya. Ya, ini menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Kemudian yang berikutnya adalah jika permintaan layanan diri lebih besar dibandingkan dengan fasilitas pelayanan diri, maka akan timbul yang namanya defisit pelayanan diri. Oke, kemudian ada 3 kategori bantuan self care. Ini ada yang full semuanya bantuan keseluruhan bagi klien, mungkin pasien-pasien dengan kondisi tertentu, koma dan sebagainya, itu hampir semua ini keseluruhan kebutuhan sehari-hari dia harus disupport oleh orang lain. Kemudian beberapa kondisi yang mungkin dia hanya butuh bantuan sebagian, ataupun mungkin dia hanya butuh bantuan suportif itu berarti hanya butuh informasi, edukasi gitu ya, sehingga dia tanpa dibantu pun dia tidak dibantu secara langsung pun dia sudah melakukan itu gitu, atau bisa melakukan kegiatan tersebut gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri mungkin saja penjelasan yang singkat ini, mungkin kurang jelas, mohon maaf. Mungkin mahasiswa bisa mencari literatur di luar yang saya ajarkan. Silakan browsing mungkin di internet ataupun dari buku atau dari referensi yang lainnya, silakan saja. Mungkin nanti kalau ada sesuatu ya, ketemu sesuatu yang berbeda, nanti bisa didiskusikan. Saya kira itu. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.